Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mari kita mulai pertemuan kita hari ini. Saya tahu ada beberapa ketegangan dalam tim terkait penegakan diagnosis pasien dengan gangguan penglihatan. Bagaimana kita bisa mencapai kesepakatan dan peningkatan kolaborasi? Apakah pada forum kali ini diperbolehkan? Iya, diperbolehkan. Mungkin dipersilakan salah satu tim kesehatan untuk menyampaikan laporan kondisi terkait pasien. Baik, saya mohon izin menyampaikan. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya mohon izin menyampaikan kondisi terkini pasien. Sebelumnya, perkenalkan saya perawat Isal dari Ruang Kenari. Saya izin melaporkan terkait kondisi pasien. Jadi, pasien ini seorang lansia, dia datang dari rumah sakit dengan keluhan gangguan pada penglihatannya. Pasien juga memiliki riwayat penyakit kronis, yaitu diabetes mellitus selama kurang lebih 10 tahun. Nah, jadi di sini saya ingin melaporkan bahwa pasien dengan atas nama Nenek Y ini dengan keluhan utamanya penglihatan, dan dia menyampaikan pada dokter mengenai diagnosa gejala awal penyakit degeneratifnya. Jadi sebelumnya nenek tersebut memiliki penyakit kronis yaitu diabetes, lalu pasien juga mendapatkan intervensi pengobatan sesuai arahan dokter. Akan tetapi, setelah saya lakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan yang lain, ahli gizi, dan juga farmasis, kami berpendapat bahwa gangguan penglihatan yang dialami nenek Y tersebut merupakan efek samping dari obat yang sedang dikonsumsinya, yaitu metformin. Ahli gizi juga berpendapat adanya kemungkinan defisiensi nutrisi pada pasien dan juga ada interaksi terkait obat itu. Untuk pengkajian terkini, pasien nampaknya sangat lemas meskipun makanan yang dimakan sudah habis, dan juga pasien sedang dilakukan tes diagnosis. Nah, di sini mungkin menurut dokter atau tenaga kesehatan yang ada di sini bisa meninjau ulang mengenai hasil diagnosis dokter untuk nenek Y, karena saya rasa ada hal yang sekiranya perlu didiskusikan atau tidak pas seperti itu. Baik, terima kasih perawat Isal. Untuk dokter, bisakah Anda memulai dengan menjelaskan perspektif Anda mengenai diagnosis pasien ini? Baik, jadi saya percaya bahwa gangguan penglihatan ini bisa menjadi gejala penyakit mata degeneratif yang memerlukan penanganan medis lebih intensif. Nah, terima kasih dokter. Sekarang bisa Nurse Isal, apa pandangan Anda? Jadi saya cenderung berpikir bahwa gangguan penglihatan pada pasien ini efek samping dari obat kompleks, yaitu obat diabetes yang dikonsumsi. Dari pengkajian saya juga didapatkan bahwa pasien ini itu sering mengonsumsi obat, dia itu sering terlambat juga, tetapi dia akhirnya mendobel dosisnya. Dia sampai pernah mendobel dosisnya sekitar 3 kali dalam sekali teguk seperti itu. Dan dia tidak 1-2 kali saja seperti itu. Oke, baik. Saya mohon izin menambahkan pandangan. Saya ini melihat bahwa pendekatan rehabilitatif juga perlu dipertimbangkan, fokus pada aspek holistik, dan rehabilitasinya ini mungkin memberikan manfaat jangka panjang. Baik, bagaimana dengan ahli gizi? Apa pandangan Anda? Saya berpikir bahwa defisiensi nutrisi ini dapat menjadi penyebab gangguan penglihatan. Dari diagnosa yang telah ada, kita perlu mempertimbangkan ulang faktor nutrisi dan faktor lain seperti obat yang diberikan kepada pasien sesuai pendapat kolega sebelumnya dalam penanganan pasien. Saya kan sudah membuat diagnosis sesuai keluhan dan tidak mungkin saya membuat diagnosis asal-asalan. Bagaimana mungkin saudara meminta saya untuk mengganti diagnosis dan intervensi yang sudah saya lakukan? Mohon maaf sebelumnya dok, kami berpendapat demikian juga karena kami melihat ada resiko efek samping yang terjadi pada pasien. Dan jadi demi kebaikan pasien, sebaiknya kita kaji ulang pasiennya saja. Anda meragukan kompetensi saya. Jadi bukan begitu dok maksud kami. Saya hanya menyampaikan hasil diagnosa dan tenaga kesehatan yang lain. Kami semua termasuk dokter tentunya juga ingin memberikan yang terbaik untuk kesehatan khususnya pada pasien ibu ini ya, dan demi kesembuhan juga seperti itu. Saya paham niat Anda, tetapi tidak bisa langsung diganti. Saya butuh bukti yang lebih pasti jika memang diagnosa Anda dan nakes lain lebih bisa diimplementasikan kepada pasien. Baik. Saya harap kolega semua bisa tenang dan bisa menarik nafas terlebih dahulu ya. Kita bisa rehat 5 menit sejenak. Silahkan bisa minum dan memikirkan ulang kondisi terkait pasien. Permisi. Oke.
baru saja menerima hasil dari klien ya. Saya sudah buatkan salinannya dan saya sarankan untuk dipelajari terlebih dahulu sambil rehat. Apakah dari forum menyetujui? Boleh, silakan diberikan saja. Baik, karena sudah mendapatkan kopiannya semua, mari kita identifikasi poin-poin kesamaan dan perbedaan. Apa yang bisa kita sepakati sebagai tim? Apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, izinkan saya untuk memaparkan rekap hasil laboratorium dan catatan pengembangan pasien ya. Jadi sebelumnya untuk catatan pengembangan pasien, yaitu pasien mengidap diabetes mellitus tipe 2 selama 10 tahun. Pasien juga memiliki tekanan darah tinggi sehingga dia harus menjalani terapi obat oral dan insulin. Setelah dikaji lebih dalam, pasien mengatakan lebih sering untuk minum obat dan akhirnya mendobel dosisnya seperti yang saya katakan di awal tadi. Lalu pasien datang dengan keluhan gangguan penglihatan khususnya untuk melihat jarak dekat selama beberapa bulan. Dari hasil lab tadi yang sudah di teman-teman kolega semuanya pegang, terdapat kandungan metformin yang dia itu melebihi batas normal. Selain itu ada peningkatan enzim hati seperti ALT atau alanin transmisin dan AST atau aspartat transmisin yang menandakan terdapat indikasi efek samping yang dikonsumsi dari obat tersebut. Dari hal ini saya berpendapat adanya efek samping obat yang mengakibatkan penglihatan pasien terganggu. Terima kasih atas pengetahuan dan pendapatnya, Perawat Isal. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari kolega sekalian? Mungkin untuk ahli gizi terlebih dahulu. Dari saya setuju dengan pendapat Perawat Isal bahwa ada kemungkinan efek samping dari obat tersebut, dan saya akan memperbaiki diagnosis saya terkait defisiensi nutrisi yang mempengaruhi penglihatan pasien tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana pendapat dokter setelah pemaparan tersebut? Saya setuju bahwa perlu dilakukan penanganan medis, tetapi saya juga bisa melihat pentingnya rehabilitasi. Baik, kami perlu memahami aspek rehabilitasi dan psikososial karena sama pentingnya dalam penanganan medis. Mungkin kita bisa mengintegrasikan terlebih dahulu pendekatan medis dan rehabilitatif untuk memberikan perawatan yang holistik, nurse. Sebelum kita melanjutkan, apakah ada saran atau ide lain yang meningkatkan kolaborasi tim dalam tim? Mungkin kita dapat mengadakan pelatihan bersama untuk memahami peran masing-masing ya, dan meningkatkan pemahaman tentang kondisi pasien. Saya setuju, transparansi komunikasi ini juga penting agar kita bisa saling mendukung. Oke, bagaimana jika kita memiliki sesi diskusi rutin untuk membahas pendekatan pasien dan memastikan bahwa kita semua berada pada ruangan yang sama? Ya, saya setuju sih, itu seperti ide yang bagus. Jadi, lebih baik kita ringkas apa yang kita setuju hari ini, kemudian kita akan mengintegrasikan pendekatan medis dan rehabilitatif dalam perawatan pasien. Saya setuju dan saya akan berkomitmen untuk lebih mendengarkan pandangan tim. Wah, baik, luar biasa sekali. Saya rasa pendapat kolega seluruhnya sangat baik dan bisa diimplementasikan. Adakah tambahan lagi sebelum forum ini diakhiri? Saya izin tambahan Iya, boleh. menyampaikan beberapa hal. Nantinya saya dan tim akan melakukan penyesuaian dosis obat diabetes untuk Ibu Rahayu ini, atau bisa menggantinya dengan obat alternatif yang lebih sesuai. Ya, menambahkan untuk adanya pemantauan rutin pada ibu ini ya, termasuk pemantauan fungsi hati karena kadar obatnya sudah tinggi ya dalam darahnya dan memastikan efek sampingnya dapat dikendalikan. Nantinya juga akan diadakan konsultasi dan fisioterapis ahli gizi akan mengevaluasi untuk memastikan asupan nutrisi yang memadai, dan fisioterapis akan membantu mengelola dampak fisik dari perubahan regimen obat. Baik, terima kasih kolega atas penyampaian dan pendapatnya. Saya izin menyampaikan kesimpulan pada forum kali ini ya. Jadi penanganan yang akan dilakukan pada pasien yaitu terdapat pendekatan medis dan rehabilitatif yang sama-sama pentingnya untuk pemberian perawatan yang holistik. Hal tersebut terdiri dari yang pertama yaitu penyesuaian dosis obat. Dokter nantinya akan merencanakan untuk menyesuaikan dosis obat diabetes Ibu Rahayu atau menggantinya dengan obat alternatif yang bisa disesuaikan. Yang kemudian yang kedua yaitu pemantauan rutin. Ibu Rahayu akan dimonitor secara rutin, termasuk pemeriksaan fungsi hati dan kadar obat dalam darah untuk memastikan efek samping dapat dikendalikan. Kemudian untuk konsultasi ahli gizi dan fisioterapis, ahli gizi akan dievaluasi untuk memastikan asupan nutrisi yang memadai, dan juga fisioterapis ini nanti akan membantu mengelola dampak fisik dari perubahan regimen obat. Adakah yang perlu diklarifikasi lebih lanjut? Ya.
Baik, dipersilakan. Oke, nantinya kami juga berkomitmen untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang rehabilitasi penglihatan dan bagaimana hal itu dapat memperkaya perawatan kepada pasien. Menambahkan bahwa komunikasi terbuka dan transparan itu tidak kalah pentingnya ya. Jadi dalam melakukan kolaborasi antar tim, saya perlu sarankan ya untuk membuat platform ruang diskusi untuk berbagi informasi secara real time-nya seperti itu. Baik, terima kasih semuanya atas komitmen dan kontribusi Anda hari ini. Saya yakin dengan kerjasama ini kita dapat memberikan perawatan yang lebih baik pada pasien kita. Saya juga optimis bahwa dengan pendekatan kolaboratif ini kita dapat mencapai hasil yang lebih baik untuk pasien. Saya setuju, semoga ini menjadi awal kolaborasi yang lebih erat dan pemahamannya lebih baik antara kita. Ya betul sekali. Jadi jika kita semua berusaha bekerja sama, kita semua dapat mengatasi konflik ini dan memberikan perawatan yang holistik. Saya berharap pasien merasakan manfaat dari kerjasama tim ini dan mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk terus belajar satu sama lain dan berkembang menjadi tim interprofesional yang kuat. Baiklah, kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya atas